begitu banyak. Maka fungsi istighfar yang tadi kita baca untuk mengangkat derajat seorang anak yang belum punya dosa. Kemudian anak itu ya akan Allah angkat derajatnya, termasuk orang tuanya akan Allah angkat derajatnya. Maka tadi kita ambil kesimpulan Rasul tidak punya dosa, termasuk anak kecil yang meninggal di bawah umur pun belum punya dosa. Maka fungsi istighfar yang kita bacakan tadi adalah untuk mengangkat derajat orang yang belum punya dosa. Sehingga tidak apa-apa, perbanyak kita istighfar, perbanyak kita kirimkan doa buat orang tuanya, ya kirimkan sebanyak-banyaknya istighfar untuk anak kita. Maka istighfar itu kembali lagi kepada kita. Anak diangkat derajatnya, termasuk orang tua ya yang mendoakan anaknya akan Allah angkat derajat. Amin ya robbal alamin. Sehingga ya perlulah, apalagi di bulan Maulud ya, kita berbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu salawat saja Allah balas 10 kali. Satu salawat saja malaikat istighfar kepada Allah untuk kita 10 kali. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, ya ada dua versi manusia ketika meninggal dunia. Satu su'ul khotimah, dua husnul khotimah. Yang su'ul khotimah mati nggak karuan, lagi maksiat mati, su'ul khotimah ya. Di masjid mati kira-kira su'ul khotimah, husnul khotimah? Hah? Belum tentu. Kalau masuk masjid paling beropak ya mati su'ul khotimah ya. Jadi tergantung kematian seseorang lagi ngapain ya. Lagi ibadah, lagi maling, lagi maksiat, mati su'ul khotimah. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqiah, falaula idza balagatil hulqum ya, ketika ruh sudah sampai tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, maka kalian akan melihat apa? Surga ya. Kalau orang soleh bakal lihat surga, kalau orang kafir bakal lihat neraka. Maka nanti rasain kalau kita lagi mati ya, mau mati ya. Nanti kalau nggak percaya mati aja, nanti kita tahu sendiri nih. Pas mati ngap-ngapat apa yang kita lihat ya. Yang kita lihat cuma dua ya. Mudah-mudahan kita lihat surga. Nauzubillah kita lihat neraka ya. Jadi Allah siapkan neraka, Allah siapkan surga untuk hamba-hambanya sama ya. Sebenarnya itu sudah ketentuan Allah. Bahkan orang yang nanti meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ketika nanti di akhirat orang-orang yang banyak berdosa, orang yang durhaka, kata Allah dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang banyak dosa, kata Allah ya, walau taro, nanti ketika kalian melihat orang yang banyak dosa ya, idil mujrimuna nakisur rusihim, tertunduk ketika di hadapan Allah, nakisur rusihim inda rabbihim, tertunduk runduk di hadapan Allah. Apa yang dia katakan? Rabbana absorna, kami telah melihat ya. Nanti di akhirat ya Allah, ini orang yang banyak dosa nih ngelihat nih, udah ngelihat surga ya Allah, udah mau masuk surga, udah mau masuk neraka. Orang berdosa ya masuk neraka. Apa yang dia lihat? Siksa dalam neraka. Wa absorna wa sami'na, melihat dan mendengar bagaimana pekik ya suasana yang ada di neraka. Farjina, minta dibalikin lagi. Orang yang udah nanti di akhirat ya, orang yang banyak dosa pengen dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, minta dibalikin lagi kemana? Ke dunia. Pengen ngapain balik ke dunia? Na'mal solihan, pengen beramal soleh. Makanya kita alhamdulillah nih, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam hikmahnya, idza aradta an ta'rifa qadraka innahu fandur fi ma za yuqimuka. Hei kawan, kalau kamu seandainya mau lihat keadaan kamu, derajat kamu di sisi Allah, tinggal lihat aja kamu lagi ngapain.
kalau kita lagi banyak berdoa, kalau kita lagi banyak ibadah, kalau kita lagi baca Al-Quran, kalau kita lagi sholat, berarti Allah sedang memuliakan kita. Kebalikannya, kalau seandainya kita banyak durhaka kepada Allah, pagi-pagi, siang, sore kerjaannya cuma bermaksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, maka disitulah sejatinya Allah sedang menghinakan. Jadi hina dan mulia bukan duit urusannya. Hina dan mulia adalah amal ibadah. Kadang kebanyakan manusia kalau orang punya duit sama kita dihormati ya. Kadang orang nggak punya duitnya, rada miskin nih ya. Kadang rada miskin ya susah kita. Orang kadang mandang harta ya, di zaman sekarang mandang harta, hartanya banyak kita hormati, hartanya kurang orang miskin kita hina. Padahal kata Allah dalam Al-Quran ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini orang-orang manusia nih kadang nih kalau diuji sama harta ya, lagi diuji nih, kadang kita lagi naik kerjaan, pangkat, derajat naik, gaji naik ya, alhamdulillah ya, yang kerja mah dapat gaji bulanan ya, tapi kan Ustadz mah kagak punya gaji ya tadi ya, Ustadz mah kagak punya gaji, alhamdulillah. Kalau ada yang ngasih 1 juta, alhamdulillah. Kadang-kadang dikumpul-kumpul acara 10 mah ada, sebulan udah 10 juta, lumayan ya tadi ya gitu. Apalagi di kota mah di sono ya alhamdulillah lah lumayan begitu. Jadi Ustadz mah kagak punya gaji, cuma yang gaji Allah langsung ya, itu mah terserah Allah, mau sebulan 10, mau sebulan 20 ya kagak apa ya. Yang penting Allah berikan rezeki kepada kita, Allah berikan rezeki yang halal kepada kita. Jadi orang kadang mandang sama harta ya, padahal termasuk kita sendiri, kalau kita lagi banyak duit, ini ciri kita lagi dihormati, lagi dimuliakan oleh Allah. Padahal enggak ya, bisa jadi orang punya harta sedang Allah berikan ujian, bisa jadi Allah berikan harta untuk menghinakan, bisa jadi Allah kasih kesehatan, Allah hinakan. Coba yang dikasih kekuasaan begitu banyak, begitu lama, hartanya melimpah, kekuasaannya lama ya, sampai ke pernah sakit. Bapak tahu Fir'aun? Fir'aun tahu? Fir'aun dalam riwayat 400 tahun nggak pernah puyeng, nggak pernah muriang, nggak pernah sakit gigi, nggak pernah masuk angin. Itu Fir'aun. Maka dia mengatakan ya, Ana rabbukumul a'la, ngaku-ngaku Tuhan. Makanya jadi orang ya paling minimal sebulan ada muriang sekali ya, biar kagak ngaku jadi Tuhan gitu. Jadi termasuk ya yang Allah berikan istidraj ya, istidraj itu Allah kasih terus nih sehat, terus naik terus jabatannya sampai tinggi ya. Nah udah sampai tinggi Allah jatuhkan ke bawah ya, Allah banting sampai termasuk usahanya, termasuk karirnya, termasuk jabatannya runtuh. Itulah yang Allah sedang istidraj. Artinya Allah berikan sesuatu tapi Allah tidak ridho. Yang kita mau sedikit berkah ya, walaupun sedikit insya Allah berkah, insya Allah pulang bawa berkah. Amin ya robbal alamin. Kira-kira nggak panjang lebar ya, segitu aja, udah malam nih. Tadi kan pulangnya jauh nih Mang nih ke Bogor ya, ke Universitas Pakuan. Dia rada jauh. Tadi mah berangkat hujan 4:30, nyampe masih ini maghrib. Alhamdulillah bari dingin kan, sampai sini alhamdulillah hangat tadi. Keringetan ya Pak Ustadz baca luar biasa. Kita sampai keringetan baca Yasin, berarti ada keberkahan masuk ke sini, hangat sekali ya. Sehingga Allah, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila salah kata, salah ucap, mudah-mudahan dimaafkan. Gitu yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah ila liqa'i ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.